Pertama, saya siapkan setengah ekor ayam yang sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Jadi ini ada sekitar 7-8 potong. Lalu saya peraskan satu buah jeruk nipis. Nah, dari jeruk nipis ini saya bagi 4 dulu. Jadi saya peraskan ke bagian ayam-ayam ini sampai semua jeruk nipisnya habis. Jadi sebelumnya saya sudah buang dulu biji-biji yang ada jeruk nipis itu agar nantinya lebih memudahkan saya ketika memerasnya ke ayam gitu. Lalu setengah sendok teh kunyit bubuk, atau kalau misalnya teman-teman punya kunyit yang basah juga nggak apa-apa. Lalu ketumbar bubuk setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh atau secukupnya, kaldu jamur setengah sendok teh, bawang putih setengah sendok teh. Nah, lalu semuanya bahan-bahan itu saya aduk sampai semua itu benar-benar ayamnya terlumuri oleh bahan-bahan ini, sambil sedikit-sedikit agak ditekan gitu ke ayamnya, agak dipijit-pijit gitu agar bumbu-bumbunya ini meresap ya teman-teman. Oh ya, kalau misalnya kalian punya kaldu yang lain yang biasa kalian pakai di rumah, kaldu sapi atau kaldu yang lainnya juga boleh dipakai, tapi di sini saya pakai kaldu jamur karena biasanya saya pakai kaldu jamur. Lalu saya pakai 1 butir telur ya. Jadi ini telurnya yang ukuran kecil aja. Lalu tepung maizena 3 sendok makan. Setelah itu saya aduk-aduk lagi sampai semuanya itu benar-benar merata ya teman-teman. Nah, jadi ini benar-benar nggak ada lagi gumpalan tepung yang ada di ayamnya atau di wadah ini. Jadi pastikan nggak ada tepungnya yang menggumpal di bagian dasar wadah ini ya. Setelah ayamnya itu terbaluri dengan bumbu-bumbu ini, maka diamkan sekitar lebih kurang 30 menit. Setelah 30 menit, di sini saya sudah panaskan minyak goreng dan saya akan menggoreng ayam yang sudah didiamkan selama 30 menit tadi. Nah, di sini saya ambilnya itu yang bagian bawah. Kenapa? Karena kalau bagian bawah itu kan dia lebih banyak tuh yang air-air dari bumbu-bumbunya, jadi biar lebih meresap, jadi saya ambil yang bagian bawah dulu. Nah, setiap penggorengan pada akhirnya itu saya masukkan air yang telur tadi, karena agak banyak ya teman-teman, jadi air telurnya bisa digoreng sedikit-sedikit gitu. Setelah matang ini saya angkat, lalu saya masukkan tahap yang kedua. Nah, ini masih ada sedikit sisa telurnya, saya taburi semuanya. Karena kalau dibuang kasihan banget kan teman-teman, mubazir gitu. Jadi kan lebih baik digoreng juga karena dia dari telur. Nah, setelah matang semuanya, ini saya angkat dan udah bisa dinikmati. Nah, di sini saya sudah siapkan 8 buah tahu. Sebelumnya tahu-tahu ini udah saya cuci bersih. Di sini saya akan memotongnya seperti ini. Sebelum saya lanjut nih, teman-teman udah harus ngeliat dulu ya deskripsi dari video saya ini, karena di sana semua bahan-bahannya udah tercatat dan soalnya kita akan langsung cus memasak nih teman-teman. Seperti ini potongan tahu saya teman-teman, jadi potongannya itu seperti balok yang agak panjang ya. Nah, di sini saya sudah panaskan minyak goreng, lalu saya goreng dulu tahu-tahu ini semuanya. Ini dengan api yang sedikit besar. Nah, ini tahunya sudah berkulit, maka akan siap saya angkat. Nah, pastikan banget kulitnya itu sudah terbentuk semua teman-teman, agar nantinya pas dicampur dengan ayamnya itu tahunya nggak pecah gitu. Makanya benar-benar harus berkulit tahunya. Dan jangan sampai angus juga. Nah, ini dia tahu-tahunya udah saya goreng, udah selesai. Ini tahunya didiamkan dulu. Lanjut saya kurangi minyaknya, ini sedikit aja tinggal untuk menumis. Lalu saya masukkan 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 buah kemiri, cabai merah keriting, ini sesuai selera aja, jahe setengah sendok teh, ketumbar juga setengah sendok teh,
Lalu saya aduk ini dengan api yang sedang, cenderung kecil. Saya aduk sampai kecium aroma wangi. Lalu setelah bumbunya itu agak kering dan berubah warna, saya masukkan 50 gram gula merah. Nah, ini juga sesuai selera gula merahnya. Lalu saya masukkan 5 lembar daun jeruk yang udah dicuci juga. Ya, aduk-aduk lagi. Nah, baru masukkan ayam yang sudah saya potong-potong. Jadi ini ayamnya itu fillet aja ya teman-teman. Ini saya aduk-aduk terus dengan api kecil. Nah, lalu saya masukkan air secukupnya. Ini sampai ayamnya itu kena oleh air-airnya itu semuanya. Jadi airnya itu cukup bikin ayamnya itu berkuah. Lalu saya aduk-aduk lagi seperti ini. Ini agar nggak lengket ya di kuali saya ini. Lalu saya tambahkan kecap manis 3 sendok makan. Bebas teman-teman pakai kecap manis apa aja. Lalu air asam jawa 50 ml. Nah, kalau misalnya masih berampas seperti saya ini, gunakan saringan ya seperti ini agar ampasnya nggak masuk. Lalu setelah itu saya aduk-aduk lagi sampai bumbu-bumbu yang saya masukkan tadi rata. Lalu saya masukkan gula 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Nah, 3 bahan ini bahan terakhir untuk bikin ayamnya ini sedap banget. Lalu diaduk-aduk lagi seperti ini, udah mendidih. Lalu saya masukkan kacang tanah yang udah digoreng 100 gram tapi dihaluskan. Ini halus kasar ya teman-teman, jadi masih ada butiran-butiran kacangnya itu masih kerasa, yang bikin gurih banget nantinya. Lalu diaduk lagi sampai bahannya itu, bumbu-bumbunya itu rata semuanya. Jangan lupa diaduk-aduk terus sampai jangan ada yang lengket ya. Nah, terakhir saya masukkan tahu. Nah, ini diaduk-aduk lagi sampai tahunya itu terlumuri oleh bumbunya ini. Nah, ini jadinya ayamnya itu nggak kerasa pedas sama sekali teman-teman, karena udah dikasih kacang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang pedas, tinggal banyakin lagi cabenya. Nah, ini udah matang dan saya matikan kompor dan siap untuk diangkat. Nah, ini baunya wangi banget teman-teman, ada bau aroma-aroma kacangnya dan bumbu lainnya. Ini Mami sudah sediakan setengah ekor ayam, sekitar 7 potong, lalu diperaskan jeruk lemon setengah bagian ke ayamnya tersebut. Jadi sebelumnya ayamnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Setelah itu ayamnya diaduk-aduk sedikit dan agak dipijit agar meresap ke dalamnya, dan setelah itu didiamkan selama lebih kurang 30 menit. Next, Mami sediakan kuali dan masukkan bawang merah 6 buah, bawang putih 3 buah, cabai keriting 10 buah atau menyesuaikan selera, jahe 2 ruas, kencur 2 ruas, lalu diaduk-aduk dengan sedikit minyak dan api sedang untuk menumisnya. Nah, setelah kecium bau wangi dan rata, Mami masukkan serai 2 batang yang udah digeprek, daun salam 2 lembar, daun jeruk 2 lembar, dan lengkuas 1 ruas yang udah digeprek. Lalu diaduk-aduk lagi sampai rata dan kecium aroma wangi dari serainya, daun salamnya, dan juga daun jeruknya. Nah, setelah itu Mami mau masukkan ayamnya. Ini ayamnya ukurannya yaitu potongannya besar-besar ya teman-teman. Nah, diaduk seperti ini sampai rata, sampai semua ayamnya itu terbaluri dengan
bumbu ini. Setelah itu saya masukkan air 200 ml lebih kurang dan diaduk-aduk lagi, tapi aduknya pelan-pelan sampai airnya itu mendidih. Lalu dimasukkan gula 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, merica bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Nah, setelah itu diaduk-aduk lagi pelan-pelan agar nggak hancur ayamnya ya. Setelah itu saya mau tutup kualinya supaya airnya itu cepat menyusutnya. Nah, jadi sampai airnya menyusut baru saya buka tutup pancinya ini. Nah, ini dia airnya sudah menyusut dan juga sudah meresap ke ayamnya juga sudah empuk. Setelah itu siap untuk diangkat dan bisa kompor dimatikan. Oke teman-teman, jadi penting banget nih jangan sampai kuahnya ketinggalan ya disalin, karena kuahnya ini bener-bener enak banget dicampur dengan ayamnya ini, apalagi ditambah dengan nasi hangat. Itu benar-benar menggugah selera makan banget. Anak saya aja itu nggak ngerasa pedes, padahal dia nggak suka pedes sebenarnya. Tapi dengan menu ini rasa pedesnya jadi hilang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. See you.